Pagi itu, aroma bawang goreng dan sambal terasi menyebar memenuhi gang kecil kampung Sukamakmur. Warung nasi rames Bu Rini sudah ramai bahkan sebelum matahari sepenuhnya muncul. Orang-orang datang bukan hanya karena masakannya yang lezat, tetapi juga karena senyum hangat Bu Rini yang selalu tampak tulus, meski sebenarnya senyum itu perlahan terasa seperti topeng tipis yang siap retak kapan saja. Di balik senyum itu, Bu Rini menahan gelisah. Setiap kali membuka tutup wajan besar berisi orek tempe, ia merasa seolah membuka lembaran rahasia yang tak ingin diingat. Tangannya gemetar sebelum kembali stabil, seakan ia memaksakan dirinya untuk tetap tampak kuat di hadapan pelanggan. Pak Seno, suaminya, duduk di bangku warung sambil merokok. Pandangannya nampak kosong, seperti orang yang sudah lama kehilangan semangat. Ia mencintai istrinya, tetapi beberapa bulan terakhir ia merasakan jarak yang tak bisa dijelaskan. Rini semakin sering pulang larut malam, lebih banyak alasan, dan kadang pandangannya teralihkan ketika Seno menatapnya terlalu lama. Tepat di belakang warung, ada pintu kecil menuju dapur. Pintu itu selalu tertutup rapat. Tak ada seorang pun, bahkan suaminya sendiri, yang boleh masuk tanpa izin Rini. Konon, itulah rahasia kelezatan nasi ramesnya. Padahal, bagi Rini, dapur itu bukan sekadar tempat memasak. Itu adalah tempat ia menyembunyikan kegelisahan, tempat ia menyimpan benda-benda yang tidak boleh terlihat oleh siapapun. Setiap malam, setelah warung tutup, Bu Rini selalu menghilang selama 2 jam. Ia berdiri di depan cermin kecil, merapikan rambut, mengganti pakaian, dan meninggalkan warung dengan langkah cepat namun hati-hati. Jika ada orang yang memperhatikannya, ia tersenyum dan memberi alasan, belanja bahan, menemui pemasok, atau sekadar menenangkan pikiran. Namun sebenarnya, tidak ada pemasok yang buka tengah malam. Tidak ada pasar yang menunggu. Tidak ada alasan yang benar-benar masuk akal. Yang ada hanyalah rahasia, yang makin lama makin sulit ia simpan. Dan rahasia itu semakin menuntut keberanian, seolah ada 2 hidup yang harus ia jalani dalam satu tubuh. Warga kampung mungkin menganggap Bu Rini hanyalah penjual nasi rames yang baik hati. Tapi pada malam-malam tertentu ketika bulan tampak pucat dan angin membawa bisikan, beberapa tetangga pernah melihat bayangan Bu Rini berjalan cepat melalui gang gelap, menuju arah yang bukan pasar, bukan warung, dan bukan rumahnya. Arah yang hanya diketahui Bu Rini dan seseorang yang menunggunya dalam kegelapan. Siang itu, warung nasi rames Bu Rini terlihat lebih ramai dari biasanya. Namun di antara hiruk-pikuk pelanggan, ada satu sosok yang selalu menarik perhatian, seorang pria berjaket hitam bernama Arga. Ia selalu datang tepat sebelum jam makan siang, duduk di meja pojok yang paling jauh dari pintu, dan menatap Bu Rini dengan sorot mata yang sulit diterjemahkan, antara rindu dan ancaman yang samar. Arga bahkan tak pernah memesan menu berbeda. Selalu nasi rames dengan lauk ayam bumbu merah, sayur lodeh, dan segelas es teh. Tapi bukan makanannya yang ia cari. Setiap kali Bu Rini mengantarkan pesanan, tangan Arga tampak sedikit bergetar, seolah menahan sesuatu, entah rindu lama atau sesuatu yang lebih berbahaya. Bu Rini mencoba bersikap biasa, namun matanya tak pernah bisa membohongi perasaan yang muncul setiap kali Arga berada di dekatnya. Ada kehangatan asing, nostalgia yang terlarang, dan ketakutan mendalam. Ia tahu kedatangan Arga tidak pernah kebetulan. Ia tahu sesuatu akan terjadi, sesuatu yang mungkin akan menghancurkan hidupnya. Di sisi lain warung, Lestari, tetangga yang dikenal paling gemar mengumpulkan gosip, mengamati setiap gerak-gerik keduanya. Mata Lestari tajam seperti burung pemangsa, mengikuti cara Bu Rini tersenyum pada Arga, cara Arga menatap lama. Dan cara mereka seolah berbicara dengan bahasa yang hanya mereka pahami. "Siapa dia, Rini?" tanya Lestari suatu siang, pura-pura ringan sambil mengambil gorengan. Tapi Bu Rini hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Pelanggan biasa, Mbak." Jawaban itu terlalu cepat, terlalu dangkal, dan terlalu terlatih. Lestari langsung tahu ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang Bu Rini berusaha tutupi. Arga semakin sering datang. Bahkan ketika warung sepi, ia tetap muncul dengan alasan berbeda-beda, mengobrol, bertanya resep, atau sekadar menghabiskan waktu. Namun setiap kedatangannya membuat aura warung berubah. Pelanggan yang lain merasa ada sesuatu yang aneh, meski mereka tak bisa menjelaskannya. Di balik meja kasir, Bu Rini menggenggam apron miliknya erat-erat. Ia tahu kedekatan dengan Arga tidak boleh terjadi lagi,
tapi kenyataannya ia tak bisa mengusirnya. Dan setiap kali Arga pulang, meninggalkan aroma parfum maskulin yang singgah di udara, Burini merasakan hatinya runtuh pelan-pelan. Ia sadar, sesuatu yang dulu pernah terkubur, kini mulai bangkit kembali. Malam itu, kampung Sukamakmur jauh lebih sepi dari biasanya. Angin bertiup membawa bau tanah basah, sementara cahaya lampu jalan berkelip seperti hampir padam. Burini baru saja menutup warung, namun alih-alih masuk ke rumah, ia berjalan menuju gang sempit di samping warung dengan langkah cepat. Ia mengenakan jaket tipis dan membawa tas kecil, tas yang tidak pernah ia bawa ketika pergi belanja bahan. Dalam kegelapan, seseorang mengintai. Lestari berdiri di balik tembok, matanya membesar saat melihat Burini berjalan ke arah yang tidak biasa. Kemana lagi dia malam-malam begini? Gumamnya sambil menahan napas. Nalurinya sebagai penyebar gosip membuat rasa penasarannya membara, dan tanpa pikir panjang ia pun mengikuti Burini dari kejauhan. Burini menapaki gang gelap yang jarang dilalui orang. Setiap beberapa langkah, ia menoleh ke belakang untuk memastikan tak ada yang membuntuti. Namun Lestari cukup lihai, bersembunyi di balik tiang listrik, pohon pisang, dan pagar bambu sambil terus memerhatikan arah langkah Burini. Jantungnya berdegup, antara takut dan penasaran. Gang itu berakhir di sebuah area sawah kecil yang gelap. Di antara gubuk-gubuk reyot yang tersisa, ada satu rumah kontrakan tua dengan lampu redup menyala di dalamnya. Burini berhenti di depan pintu. Ia menarik napas panjang, merapikan rambut, lalu mengetuk perlahan. Tak lama kemudian, pintu itu terbuka, dan Arga muncul dari baliknya. Lestari hampir menjerit, tetapi ia buru-buru menutup mulutnya sendiri. Mereka berdiri begitu dekat, terlalu dekat untuk sekadar hubungan pelanggan dan penjual. Dari kejauhan, Lestari melihat bagaimana Arga memberi isyarat agar Burini masuk. Tanpa ragu, Burini melangkah ke dalam, dan pintu pun menutup pelan-pelan, menyisakan kegelapan pekat. Lestari terpaku, jantungnya berdegup cepat, campuran antara keterkejutan dan kegembiraan busuk karena merasa menemukan sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa menjadi bahan gosip paling heboh sepanjang tahun. Namun, semakin lama ia terdiam, semakin timbul rasa takut. Ada sesuatu yang janggal dari rumah itu. Lampunya redup seolah sengaja disembunyikan, dan aura di sekitarnya terasa tidak aman. Saat ia hendak mendekat lebih jauh, suara sesuatu jatuh dari dalam rumah membuatnya terlonjak. Diikuti bisikan keras antara Burini dan Arga, yang terdengar seperti pertengkaran atau sesuatu yang jauh lebih rumit. Dan untuk pertama kalinya, Lestari tak yakin apakah ia sedang melihat perselingkuhan biasa, atau justru menyaksikan awal dari sebuah rahasia berbahaya yang lebih besar daripada gosip apapun. Pagi berikutnya, suasana warung nasi rames terasa berbeda. Pak Seno duduk di kursi kayu sambil memegang buku catatan keuangan. Alisnya berkerut dalam, bibirnya mengejang. Ia sudah menghitung ulang 3 kali, dan hasilnya tetap sama. Ada kekurangan hampir Rp300.000 dari pendapatan warung, jumlah yang tak mungkin hilang begitu saja. Sementara Burini hanya berdiri di dekat kompor, berpura-pura sibuk menyiapkan sambal padahal hatinya berdebar keras. "Rin, uangnya hilang lagi," kata Pak Seno tanpa menatap istrinya. Suaranya tenang, tapi ada retakan emosi di baliknya. Burini menggenggam sendok terlalu kuat sampai tangannya memutih. "Mungkin salah hitung, kemarin ramai sekali," jawabnya pelan. Namun Seno hanya menggeleng, mengetahui itu sekadar alasan yang diulang-ulang. Ini bukan pertama kalinya uang hilang. Sudah 3 minggu berturut-turut hasil penjualan tak pernah sesuai. Setiap kali Seno menanyakan penyebabnya, Burini memberi jawaban berbeda, pemasok naik harga, pelanggan belum bayar, atau ia lupa menulis transaksi. Tapi semua alasan itu hanya menambah kecurigaan, bukan menjelaskannya. Di dalam hati, Burini tahu kemana sebagian uang itu pergi, ke tas kecil yang ia bawa setiap malam, dan akhirnya berpindah ke tangan Arga. Ia membenci dirinya sendiri karena melibatkan warung, tempat yang dibangun bersama Seno sejak awal pernikahan. Namun Arga terus mendesak, terus meminta, seolah hidupnya bergantung pada uang itu. Hanya sementara, begitu katanya. Tapi Burini tahu, sementara, bisa berarti selamanya. Seno berdiri dan mendekati dapur belakang. Tangannya hampir menyentuh gagang pintu dapur tertutup yang selama ini menjadi wilayah terlarang. "Aku mau cek bahan-bahan yang kamu bilang habis," ucapnya. Seketika tubuh Burini menegang,
matanya melebar panik. Ada sesuatu di dapur itu, bukan hanya bahan makanan, tapi benda yang ia sembunyikan untuk Arga, selembar amplop, bukti-bukti, catatan transfer, dan bayangan rahasia lain. Dengan cepat Bu Rini menahan tangan Seno. "Jangan masuk, itu berantakan, aku belum beresin," katanya dengan nada terlalu keras hingga mengejutkan keduanya. Seno mundur sedikit, menatap istrinya lama, seolah mencoba membaca pikiran dan kebohongan yang terselip di antara kedipan matanya. Keheningan yang menggantung membuat udara seolah membeku. Dari seberang jalan, Lestari yang pura-pura membeli tahu isi memperhatikan mereka sambil memasang telinga tajam. Ia melihat ketegangan di wajah Seno, kegugupan di sorot mata Bu Rini, dan fakta bahwa uang hilang akan membuat seluruh kampung ribut. Di kepalanya, potongan-potongan dugaan mulai tersusun: pria asing, kedatangan malam, uang hilang, dan dapur yang dikunci rapat. Ada yang besar sedang terjadi, pikirnya. Dan ia bertekad untuk mengungkapnya, meski tanpa sadar, semakin dekat ia melangkah, semakin ia mendekati bahaya yang jauh melebihi gosip apapun yang pernah ia sebarkan. Di dalam rumah kontrakan reyot itu, Arga duduk sambil memandangi Bu Rini yang tampak gelisah. Lampu redup membuat wajah Arga terlihat lebih tajam, dingin, dan penuh rahasia. "Uangnya mana?" tanya Arga dengan suara rendah namun menekan. Bu Rini mengeluarkan amplop kecil dari tasnya, menyerahkannya dengan tangan bergetar. Arga meraihnya cepat, seolah itu adalah oksigen terakhir yang ia butuhkan untuk hidup. "Ini terakhir kali, Ga," kata Bu Rini memohon. "Aku nggak bisa lagi ambil uang warung." Seno curiga, warga juga mulai banyak tanya. Arga menatapnya lama, lalu tersenyum tipis, senyum yang tidak membawa ketenangan, justru membawa rasa takut. "Kamu bilang gitu minggu lalu. Tapi aku masih dikejar orang-orang itu. Kalau mereka nemuin aku, abis aku, Rin." Arga membuka amplop itu. Di dalamnya bukan hanya uang, tetapi juga selembar foto lusuh, foto Arga saat masih muda, berdiri di sebelah Bu Rini belasan tahun lalu. Foto itu satu-satunya bukti hubungan lama mereka, hubungan yang dulu berakhir tanpa penjelasan. Bu Rini terkejut melihat foto itu. "Kenapa kamu simpan ini?" bisiknya. Arga tidak menjawab, hanya menutup amplop tersebut, matanya gelap. Bu Rini menarik napas panjang, lalu memberanikan diri bertanya, "Sebenarnya siapa yang ngejar kamu, Ga? Kamu bilang cuma masalah kecil. Tapi kalau cuma masalah kecil, kenapa kamu sembunyi kayak buronan?" Arga terdiam lama sebelum akhirnya membuka suara. "Aku menipu kelompokku. Mereka preman besar di kota. Aku kabur bawa uang mereka. Dan mereka nggak akan berhenti sampai aku ketemu." Kata-kata itu membuat tubuh Bu Rini lemas. Ia merasa seluruh dunia seakan runtuh menimpanya. Jadi selama ini Arga bukan hanya pria yang kembali dari masa lalu, tapi juga bahaya yang ia undang sendiri. "Kamu melibatkan aku, Ga, kamu bikin aku bohong sama suamiku. Kamu bikin aku hancur," ujarnya dengan suara pecah. Namun Arga hanya menatapnya, sorot matanya antara rasa bersalah dan keputusasaan. "Aku nggak punya siapa-siapa lagi selain kamu, Rin," kata Arga lirih. "Dulu kamu satu-satunya yang percaya sama aku. Sekarang, hanya kamu yang bisa nolong aku lagi." Kalimat itu menusuk perasaan Bu Rini, membuka luka lama yang belum sembuh. Masa lalu yang manis bercampur dengan ketakutan masa kini membuat pikirannya kacau. Ia tahu harus pergi. Ia tahu harus memutus hubungan ini. Tapi kakinya tak mau bergerak. Di luar rumah kontrakan, tanpa mereka sadari, sepasang mata mengintip dari balik pohon pisang. Lestari menutup mulutnya rapat-rapat, terkejut mendengar semua. Namun sebelum ia sempat pergi, sebuah motor berhenti tidak jauh dari situ. 3 pria bertubuh besar turun dari motor dengan wajah penuh amarah. "Cari orangnya, dia di sekitar sini," kata salah satu dari mereka. Lestari langsung membeku, dan malam itu, ia sadar bahwa rahasia Bu Rini bukan sekadar perselingkuhan, tetapi sesuatu yang bisa menyeret seluruh kampung ke dalam bahaya. Warung nasi rames Bu Rini keesokan paginya tampak berjalan seperti biasa, namun suasananya jauh dari normal. Bu Rini bekerja dengan tangan gemetar, sesekali salah memasukkan lauk ke piring pelanggan. Pikiran dan hatinya kacau setelah mengetahui ancaman yang semakin dekat. Sementara itu, Pak Seno memperhatikan istrinya dengan tatapan semakin penuh curiga, mencoba menyatukan potongan-potongan aneh yang ia rasakan selama beberapa minggu terakhir. "Lestari,
yang semalam hampir saja ketahuan oleh gerombolan pria asing, kini tidak bisa duduk diam. Tubuhnya masih bergetar setiap mengingat wajah-wajah kasar yang turun dari motor. Ia ingin memberitahu orang-orang, tetapi mulutnya seperti terkunci. Untuk pertama kalinya, gosip yang ia simpan bukan membuatnya bersemangat, melainkan membuatnya takut mati. Ia tahu satu hal, apapun yang sedang dilakukan Bu Rini dan pria misterius itu, sudah jauh melewati batas perselingkuhan biasa. Di warung, Arga tiba-tiba muncul. Bukan seperti biasanya yang datang pelan dan tenang, hari itu ia masuk terburu-buru, wajahnya pucat dan gelisah. "Rin, kita harus bicara," katanya lirih tetapi mendesak. Pandangan warga langsung tertuju pada mereka berdua. Bu Rini menahan napas, mencoba tetap tersenyum, namun suaranya pecah saat menjawab, "Nggak di sini, nggak." "Tolong." Seno melihat itu semua. Cara Arga menatap istrinya, cara Bu Rini bereaksi, bahkan cara mereka seakan berbicara tanpa suara. Semua potongan akhirnya terasa menyatu. Wajah Seno memerah menahan amarah, tapi ia memilih diam. Diam yang lebih menakutkan daripada teriakan. Dalam hatinya, ia merasa dikhianati, namun sekaligus takut terhadap sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Siang itu, ketika warung sudah sepi, Bu Rini menemui Arga di belakang warung. "Kamu harus pergi," kata Bu Rini, suaranya parau. "Orang-orangmu sudah datang. Mereka nyari kamu. Kalau mereka lihat kamu sama aku, abis aku sama Seno. Abis semuanya." Arga menghela napas berat, lalu memegang lengan Bu Rini. "Aku nggak bisa pergi. Mereka sudah tahu aku di kampung ini. Dan aku cuma punya kamu." Namun ucapan itu tidak lagi terdengar seperti permintaan tolong. Ada tekanan halus di baliknya, sesuatu yang membuat Bu Rini sadar bahwa Arga tidak hanya memanfaatkan perasaannya, tetapi juga memanfaatkannya sebagai tameng. Arga mendekat dan berbisik, "Kalau aku ketangkep, mereka akan cari siapa yang bantuin aku. Termasuk kamu." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantung Bu Rini. Ini bukan lagi cinta lama yang kembali. Ini pemerasan yang dibalut kenangan manis. Sementara itu, dari kejauhan, seseorang memperhatikan mereka. Bukan Lestari, bukan warga, tapi salah satu pria besar yang tadi malam mencari Arga. Ia melihat bagaimana Arga memegang lengan Bu Rini dan bagaimana Bu Rini tampak ketakutan. Senyum tipis muncul di wajah pria itu. "Ketemu juga jejaknya," gumamnya. Bahaya yang selama ini dibayangi Bu Rini kini benar-benar telah tiba, dan siap menghancurkan hidup siapa saja yang terlibat. Malam itu, hujan turun deras mengguyur kampung Sukamakmur. Petir sesekali menyambar, menerangi sawah dan gang sempit dengan cahaya putih yang menakutkan. Bu Rini menyelinap keluar setelah menutup warung, payungnya gemetar tergenggam di tangan. Ia tak punya pilihan, Arga mengirim pesan untuk bertemu di rumah kontrakan tua itu. "Darurat," begitu tulisnya, kata yang membuat perut Bu Rini terasa seperti diremas. Namun yang Bu Rini tidak tahu, Pak Seno mengikutinya dari jauh. Hatinya sudah lama penuh kecurigaan, dan malam itu ia memutuskan untuk mencari kebenaran. Hujan membuat langkahnya tak terdengar, membuat amarahnya yang selama ini ditahan mendidih tanpa arah. Di kepalanya hanya satu pertanyaan, apa yang istriku sembunyikan selama ini? Sesampainya di rumah kontrakan, Bu Rini mendapati Arga sedang menunggu dengan wajah panik. "Mereka sudah dekat, Rin. Aku lihat mereka muter-muter kampung. Kita harus cari tempat persembunyian lain." Namun sebelum Bu Rini sempat menjawab, pintu tiba-tiba terhempas terbuka oleh tiupan angin hujan, dan di sana berdiri Pak Seno, basah kuyup, dengan wajah penuh luka kekecewaan. "Rini, jadi ini alasanmu setiap malam?" Suara Seno pecah, bukan karena marah, tapi karena hancur. Bu Rini terpaku. Dunia seolah berhenti bergerak. Arga melangkah mundur, mencoba mencari jalan keluar, tetapi Seno menatapnya dengan sorot mata yang membunuh. "Kamu, siapa kamu sebenarnya? Dan kenapa istri saya ada di sini sama kamu?" Belum sempat ada jawaban, suara motor meraung keras di luar. 3 pria bertubuh besar yang semalam terlihat oleh Lestari muncul dari kegelapan. Mereka masuk tanpa permisi, menutup jalan keluar. "Nah, ketemu juga kamu, Ga," ujar salah satu dari mereka sambil tersenyum kejam. "Dan ternyata, kamu sembunyi sama istri orang." Arga panik. "Rin, keluar dari sini," serunya. Tapi 2 pria lain langsung menghadang pintu, membuat Bu Rini dan Seno terjebak.
Situasi berubah menjadi kacau ketika salah satu preman mendorong Arga dan membuatnya jatuh. Burini berteriak, mencoba menahan pria itu, namun lengannya dicengkeram kasar. Seno refleks menarik istrinya, memeluknya, melindunginya untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan merasa dijauhkan. Pertengkaran pecah. Arga berusaha melawan, Seno berteriak meminta mereka berhenti, Burini menangis ketakutan. Rumah kontrakan itu dipenuhi suara benda jatuh, langkah tergesa, dan hujan yang tak henti mengguyur. Di tengah kekacauan itu, sebuah kebenaran pahit akhirnya terlihat jelas bagi semua. Rahasia yang coba disembunyikan Burini selama ini bukan hanya perselingkuhan, tetapi sesuatu yang dapat menghancurkan hidup banyak orang, dan malam itu adalah awal ledakan dari segalanya. Pertengkaran di rumah kontrakan itu berubah menjadi kekacauan yang tak terkendali. Arga berusaha melawan, tetapi jumlah lawannya terlalu banyak. Salah satu preman memukulnya hingga ia tersungkur, darah mengalir di sudut bibirnya. Burini menjerit, tetapi Seno menahannya erat agar tidak terluka. Hujan semakin deras, seolah ikut menyesali apa yang terjadi di dalam rumah tua itu. Bawa dia, perintah salah satu preman. Dua orang menarik Arga dengan kasar, menyeretnya menuju pintu. Arga menatap Burini untuk terakhir kalinya, tatapan yang campur aduk antara penyesalan, rasa bersalah, dan cinta terlarang yang tak sempat diselesaikan. Maaf, Rin, ucapnya lirih sebelum pintu tertutup kembali dengan hantaman keras. Setelah itu, suara motor menghilang di kejauhan, bersama kehidupan Arga yang tak lagi pasti. Keheningan yang tersisa begitu menyesakkan. Burini jatuh berlutut, menangis tanpa suara. Rahasianya terbongkar begitu brutal, begitu cepat, begitu mematikan. Seno berdiri mematung, tidak tahu apakah harus marah, kecewa, atau justru lega bahwa bahaya terbesar sudah lewat. Namun satu hal pasti, hatinya hancur. Bukan hanya karena perselingkuhan, tetapi karena kebohongan yang memakan waktu berbulan-bulan. Kenapa, Rin? Suara Seno pecah, penuh luka yang tak bisa ia sembunyikan. Burini mencoba menjelaskan segalanya, tentang masa lalu dengan Arga, tentang ancaman, tentang ketakutannya yang semakin menelan dirinya. Tapi sejujurnya, tak ada alasan yang cukup. Tidak ada kata yang bisa benar-benar memperbaiki keretakan sebesar itu. Dan Seno tahu, beberapa luka tidak bisa disembuhkan hanya dengan maaf. Beberapa warga mulai berdatangan setelah mendengar keributan dari kejauhan. Termasuk Lestari, yang terlihat pucat dan gemetar. Ia tidak mengatakan apapun, tidak bertanya apapun. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar bungkam. Ia mengetahui sebagian besar kebenaran, namun melihatnya secara langsung membuat nyali dan mulutnya sama-sama terkunci. Hari-hari berikutnya berlalu dengan sunyi. Warung nasi Rames tetap buka, tetapi suasananya berubah. Burini bekerja dengan kepala tertunduk, kehilangan cahaya yang dulu selalu membuat warung itu hidup. Pelanggan datang, tetapi rasa makanan terasa berbeda, bukan karena resep berubah, tetapi karena hati yang memasaknya tidak lagi sama. Seno jarang bicara. Mereka tetap tinggal satu rumah, namun terasa seperti dua orang asing yang berbagi ruangan penuh kenangan pahit. Pada akhirnya, perselingkuhan itu tidak hanya menghancurkan reputasi Burini. Ia menghancurkan kepercayaan